anggapan-anggapan miring yang cukup sering dilontarkan kepada penikmat fiksi atau pada kegiatan menikmati fiksi gitu. Apa respon gue? Kadang agak miris gitu. Gue suka cerita. Dan membicarakan sesuatu yang gue sukai adalah sebuah kesenangan bagi gue. Kalau kamu suka cerita juga, then come right in. Cause that's what Turi Kata Oge is all about. Hai, kamu apa kabar? Semoga ada dalam keadaan baik ya. Dan selamat datang kembali di kanal YouTube Turi Kata Oge. Dalam video kali ini gue mau membahas sebuah topik yang cukup menggelitik gue sebagai seorang penikmat fiksi, yaitu pertanyaan atau lebih tepatnya pernyataan atau pertanyaan ya tentang pentingnya baca fiksi. Fiksi di sini seperti gue yakin kamu udah tahu adalah cerita yang merupakan hasil dari imajinasi sang pengarang. Jadi kejadian-kejadian dalam cerita tersebut tidak sungguh-sungguh terjadi di kenyataan. Dan fiksi di sini tidak gue batasi pada buku saja, tapi juga termasuk film, serial TV, webcomic, dan lain sebagainya. Nah, apa aja sih anggapan-anggapan miring yang cukup sering dilontarkan kepada penikmat fiksi atau pada kegiatan menikmati fiksi gitu. Ya sebenarnya gue nggak ada data yang akurat tentang apa aja anggapan-anggapan tersebut. Nah, jadi kalau misalnya menurut kamu ada anggapan lain yang juga cukup sering kamu dengar mengenai kegiatan menikmati fiksi ini, feel free untuk bagikan di kolom komentar di bawah. Anggapan yang pertama adalah bahwa fiksi itu adalah sesuatu yang membuat kita escape atau kabur dari kenyataan. Anggapan kedua adalah daripada baca fiksi, lebih baik baca buku-buku non-fiksi, nonton berita, atau mungkin nonton dokumenter supaya bisa menambah pengetahuan. Anggapan yang ketiga adalah karena gue orang Kristen, jadi gue juga pernah mendengar anggapan seperti ini. Kamu jangan nonton film kayak gitu dong, itu kan gak mengarahkan kamu kepada Allah gitu. Nah, apa respon gue? Gue mau coba membela karya fiksi gitu. Pembelaan gue yang pertama, argumen gue yang pertama adalah bahwa fiksi juga memuat kenyataan. Terlepas dari karya fiksi merupakan suatu karya yang adalah hasil imajinasi dari sang pengarang, yang mana kejadian-kejadian di dalamnya itu atau bahkan tokoh-tokoh di dalamnya itu ya nggak nyata gitu. Tapi sebenarnya kan fiksi juga memuat kenyataan. Fiksi juga memuat nilai-nilai yang ada di sekitar kita gitu. Contohnya, dalam karya fiksi kita kan ngelihat tokoh-tokoh yang berkegiatan dan melakukan berbagai hal gitu. Mereka kan butuh udara gitu untuk bernafas. Itu kan sesuatu yang ada di dunia nyata ini gitu. Jadi ya nggak sepenuhnya nggak nyata. Fiksi itu kalau mau ditaruh di sebuah spektrum, yang mana ujungnya yang satu adalah kenyataan dan ujung satunya adalah fantasi, fiksi kira-kira ada di tengahnya gitu. Lalu argumen kedua adalah bahwa kita juga bisa belajar melalui fiksi. Bahkan karya fiksi itu menawarkan pengalaman belajar yang unik. Ada anggapan bahwa kalau mau belajar itu ya baca buku non-fiksi atau nonton berita atau nonton dokumenter. Kalau misalnya mau belajar tentang ekonomi ya belajar dari buku ekonomi. Kalau misalnya mau belajar tentang teknik sipil ya belajar dari buku teknik sipil gitu kan. Yang mana sama sekali nggak salah. Tapi gue sendiri tidak bisa memungkiri dan gue berkali-kali bisa lebih memahami suatu konsep atau suatu teori ketika hal tersebut dimuat dalam sebuah karya fiksi, dalam sebuah buku atau bahkan di webtoon gitu kan. Melalui karya fiksi gue berkali-kali belajar tentang natur manusia, tentang berbagai macam cara pandang orang terhadap kehidupan. Gue juga belajar tentang macam-macam sebenarnya ya, tentang bagaimana seseorang merespon peristiwa tertentu gitu. Dan bahkan gue bisa belajar tentang karakter Allah. Jadi kadang agak miris gitu ketika orang berpandangan bahwa karya fiksi itu nggak ada gunanya gitu kan. Mungkin ada kesan bahwa ketika kita belajar melalui karya fiksi, hal yang kita pelajari itu biasanya ya cenderung ke hal-hal sosial humaniora gitu, kayak psikologi, sosiologi, filsafat gitu. Tapi gue juga tahu bahwa ada karya fiksi yang memuat ilmu eksakta gitu, kayak matematika, fisika, dan lain sebagainya. Kalau misalnya kamu tertarik untuk tahu cara gue biasanya belajar dari suatu karya fiksi, kamu bisa tonton video yang satu ini.
Argumen gue yang ketiga adalah bahwa karya fiksi adalah bagian dari seni. Kita manusia adalah makhluk yang diberikan akal budi dan kreativitas. Dan salah satu bukti dari pemakaian akal budi dan kreativitas adalah munculnya karya seni. Dan gue yakin bahwa fiksi merupakan bagian dari seni. Bahkan bagi sang penulis, ya menciptakan karya fiksi adalah cara mereka untuk mengapresiasi, menikmati, bahkan mengkritik apa yang mereka lihat atau mereka sedang alami di dunia gitu. Ini berkaitan juga dengan argumen gue yang keempat, yaitu bahwa kita manusia diajak atau diundang untuk berekreasi dengan sesuatu yang dapat memperkaya jiwa kita. Kita sebagai manusia kan gak hanya dituntut untuk terus-terusan bekerja, tapi kita juga diberikan waktu untuk beristirahat. Dan alangkah baiknya ketika kita menggunakan waktu tersebut untuk menikmati sesuatu yang tidak hanya menyegarkan kita, tapi juga memberikan kita insight atau memperkaya jiwa kita gitu. Seperti ketika seorang pengarang menggunakan kegiatan menulis fiksi untuk mengkritik keadaan di sekitar dia atau mengapresiasi dan menikmati hal-hal yang ada di sekitar dia, kita sebagai penikmat fiksi juga, sebagai orang yang membaca atau menonton juga diundang untuk menikmati alam sekitar kita, keadaan di sekitar kita dengan membaca atau menonton karya fiksi tersebut gitu. Jadi menurut gue menikmati karya fiksi adalah sesuatu hal yang sangat wajar dilakukan oleh manusia gitu. Lalu ada hal yang menurut gue menarik juga nih. Gue sempat nonton sebuah reels yang menyatakan bahwa baca buku itu, atau dalam konteks ini termasuk juga nonton film gitu misalnya, bisa diibaratkan kayak makan. Makanan itu kan ada yang kita tahu sehat dan baik untuk kita tapi kurang enak gitu. Atau ada juga yang udah sehat, enak lagi. Kemudian ada juga makanan yang cuma manis-manis doang atau gurih-gurih doang, atau bahkan makanan yang kita makan ya sekedar karena kita lagi pengen ngunyah aja gitu. Namun pada akhirnya kita tetap harus mempertimbangkan nih dan memikirkan apakah makanan tersebut akan memberikan dampak yang baik buat tubuh kita. Sama halnya juga dengan kegiatan baca buku atau nonton film gitu. Apakah itu juga akan memberikan dampak baik buat diri kita. Dan kemudian ada pula hal yang ingin gue ingatkan kepada kita semua gitu, termasuk diri gue sendiri. Apakah kita juga udah melihat alasan dibalik munculnya omongan-omongan miring tentang kegiatan menikmati fiksi tersebut gitu. Jadi apa kira-kira alasan orang tersebut ngomong itu ke kamu atau ke gue gitu kan? Apakah misalnya yang pertama, kamu memang menghindari baca karya non-fiksi atau nonton berita gitu? Karena pada kenyataannya karya-karya non-fiksi itu cenderung memiliki data yang lebih akurat dan memang dibuat berdasarkan penelitian. Jadi apa yang ada di dalamnya ya lebih objektif. Sementara ya karya fiksi itu cenderung sangat-sangat subjektif. Atau jangan-jangan kamu kurang melakukan interaksi dengan lingkungan sekitarmu, kurang touch grass gitu. Padahal ada banyak banget hal yang bisa kamu nikmati di kehidupan ini gitu. Ada banyak tempat yang bisa kamu kunjungin, ada orang-orang yang bisa kamu temui, dan kamu bisa berinteraksi dengan mereka gitu. Ya, kita perlu terus mengingat bahwa kita adalah bagian dari cerita satu sama lain. Orang lain adalah bagian dari cerita kamu, kamu adalah bagian dari cerita orang lain. Dan kita semua adalah bagian dari sebuah cerita yang jauh lebih besar dari yang bisa kita bayangin gitu. So, ya, terus semangat untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita dan lingkungan sekitar kita juga. Menurut kamu gimana? Kamu setuju nggak dengan apa yang udah gue sampaikan tadi? Atau mungkin kamu punya pendapat-pendapat tertentu? Mari berbagi dan berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like video ini kalau misalnya kamu suka videonya, dan bagikan juga ke orang-orang yang menurut kamu akan cocok untuk mendiskusikan hal ini bersama-sama dengan kita. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe-nya. Itu akan menimbulkan senyum di muka gue. Dan gue sangat-sangat mengapresiasi segala bentuk dukungan yang kamu berikan untuk kanal YouTube ini. Sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak udah nonton.
Dan selamat menjalani hidupmu di sebuah cerita yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Sampai ketemu di video lainnya. Dah!